Bertemu lagi dengan kami mahasiswi Pendidikan Islam Anak Budi. Saya Raden Ajeng Aulia Putri dan rekan Saya Siti Hajar Nasution. Kali ini kami bakal berbincang-bincang santai nih pastinya dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu dengan tema menjadi guru PAUD yang menyenangkan. Wah, dengan tema yang sangat luar biasa, pastinya dengan bintang tamu yang tidak kalah luar biasa, yaitu ada salah satu dosen terbaiknya PIAUD dengan segudang prestasinya, yaitu ada Ibu Rita Novianti, SPD MPD. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi mahasiswa-mahasiswi kami. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar Ibu hari ini sehat. Kabar kalian bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita Bu di sini mau sharing-sharing santai nih, bagaimana menjadi guru PAUD yang menyenangkan. Tapi sebelumnya mau bertanya nih Bu, kesibukan Ibu selain mengemban amanat sebagai dosen nih apa aja? Mungkin teman-teman di rumah ingin tahu nih. Oh, iya. Yang pertama pastinya saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya, yang tiga anak usia dini ya. Jadi selain saya mengajar anak usia dini, saya juga punya 3 anak usia dini di rumah, ya kan? Nah, selain itu ya seperti biasa lah ya teman-teman, mahasiswa-mahasiswi atau teman yang lain, saya itu statusnya ibu rumah tangga, kemudian saya sebagai guru di PIAUD atau di Fakultas Agama Islam dan Humaniora, dan satu lagi itu saya sebagai tutor atau dosen di Universitas Terbuka Medan. Ada nggak sih Bu kesulitan Ibu dalam membagi waktu nih antara menjadi ibu rumah tangga, menjadi dosen? Pasti kan sulit di tengah jadwal yang padat. Iya, Ini adalah salah satu hal yang paling sulit. Paling sulit, paling dasar sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai pengajar atau guru ya, yang mana sulit membagi waktu untuk penelitian. Dosen itu tidak hanya mengajar ya. Perlu diketahui dosen itu tidak hanya mengajar, ya kan, menyampaikan rencana pembelajaran tidak. Jadi ada pengajaran, ada penelitian, pengabdian dan penunjang. Dan ini di setiap semesternya harus kita update. Ya karena jadi bagaimana cara mengajar yang baik dan benar, bagaimana cara melakukan penelitian pastinya, dan ini harus melibatkan mahasiswa, kemudian pengabdiannya dan yang lainnya penunjang, dan ini sangat dikategorikan sibuk gitu, lumayan sibuk lah ya. Iya. Bahkan yang seperti kita tahu nih ya Bu, Ibu kan dulu pernah mengajar di TK. Iya, pernah. Itu di TK mana ya Bu? Dulu saya sebelum ke Unpad, waktu saya tamat dari S1 saya S1 di Unimed, ya, pendidikan luar sekolah. Jadi itu saya setelah selesai tamat dari S1, saya mengajar. Ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2014 saya mengajar jadi guru PAUD. Maaf, bukan PAUD, tapi TK, Taman Kanak-kanak. Itu berbeda ya. TK dan PAUD itu berbeda. Jadi saya ngajar guru TK itu lebih kurang dari 4 tahun lah ya kan. Nah, setelah saya mengajar jadi guru TK, saya diajak untuk pindah tempat ke PAUD. Darinya TK tadi, jadi saya pindah ke PAUD. Nah, di PAUD ini saya diangkat jadi kepala sekolah. Tapi waktu di TK saya hanya guru biasa, guru kelas, wali kelas. Tapi ketika saya di PAUD, saya diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dari sinilah saya mempunyai pengalaman guru dan kepala sekolah pastinya ya. Jadi menghadapi anak PAUD ini luar biasa. Ya, luar biasa menyenangkan, luar biasa menguji kesabaran kita dan menguji mental kita. Ada nggak sih Bu kesulitan Ibu pertama kali untuk mengajar PAUD, entah itu mengatur emosional Ibu dan mood Ibu pastinya? Iya, pasti kan susah karena yang dia anak belasan anak mungkin, belum yang di rumah, apalagi yang di sekolah. Ya, pasti mengajar anak usia dini itu untuk mengontrol dan mengatur emosional kita itu pasti ada. Yang mana tingkah anak itu kembar pun sekali kembar dia tidak akan sama, ya kan, perkembangannya, tingkah lakunya, namanya, karakternya dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus punya pondasi dulu. Nah, sebelum kita bisa mengontrolnya tadi, kita pasti harus punya bekal. Yang mana bekal itu kita tempuh selama di dunia pendidikan. Itulah tadi kita sekolah kan, S1 saya juga backgroundnya PAUD gitu.
Ibu kan sebelum jadi dosen dulu pernah jadi guru TK. Dari guru dulu nih, Jadi guru dulu, baru jadi kepala baru sekolah, kepala sekolah, baru jadi jadi dosen. Itu Ibu dosen dari tahun berapa? Bu? Nah, saya di Pancabudi pertama kali buka PIAUD Unpad. Nah, saya sudah di sini. Sudah di sini. Sejak tahun 2017 dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih dipercayai mengajar mahasiswa-mahasiswi di PIAUD Unpad. Ada nggak Bu pengalaman yang terkesan sama Ibu waktu mengajar di TK? Selama di TK jadi guru, iya, Pengalaman? jadi kepala sekolah. Pengalaman paling terkesan itu Yang masih teringat sampai sekarang. yang masih teringat sampai sekarang itu ya itu tadi lah ya, menghadapi anak-anak usia dini ini, ya kan. Yang pertama itu kalau dia buang kotoran ya, Iya. pup, buang air besar, buang air kecil. Nah, itu kita harus bisa tuh. Iya. Jangan kita emosi, jangan kita kesal nih kita saya belum punya anak kok bisa buang ini ya, kok bisa bersihkan. Jangan seperti itu gitu. Jadi jadikanlah itu tahap menguji mental kita, menguji kesabaran kita gitu. Kalau ditanya kesannya sangat-sangat banyak lah. Belum lagi tuh kalau sudah hari guru ya. Teman-teman harus tahu. Sebenarnya kita nih nggak mengharapkan, tapi orang tua, lingkungan sekolah PAUD ini cukup merangkul kita sebagai guru karena dia merasa anaknya tuh sudah dididik ya kan, dari yang nggak bisa pegang pensil ya kan, dari yang nggak bisa menulis lurus ya kan, kemudian dari yang nggak bisa menyusun puzzle misalnya gitu ya, dari yang nggak bisa mewarnai sampai bisa mewarnai. Jadi kesannya itu sangat luar biasa banyak, nggak bisa disebutkan satu persatu. Tapi yang paling penting kita tuh harus menyukai dulu. Menyukai anak-anak dulu. Jangan pula kita benci, jijik, tidak suka dengan kebisingan. Nah, di kelas tuh fokusnya anak usia dini itu cuma berapa menit sih kalau cuma 5 menit ya. Fokus anak usia dini itu cuma sebentar. Yang mana anak usia dini itu dibentuk dari aktivitas dia. Jadi di dalam kelas itulah dia dibentuk sosial emosionalnya, ya kan, perkembangan kognitifnya, motorik halusnya juga di situ, agama dan moralnya juga, bahasanya, semua dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Tapi yang paling penting sebelum ke sekolah, dia itu harus dapat pendidikan dulu di mana? Di rumah. Di rumah itu namanya pendidikan yang penting informal. Iya, pendidikan informal itu pendidikan di dalam keluarga. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, ya kan, sebelum ke lingkungan sekolah, kita juga sebagai orang tua nih, kalian kan bakal jadi orang tua nih semua, ya kan. Nggak sekarang sih, nanti the next beberapa tahun yang akan datang bakal jadi orang tua. Nah, jadi calon orang tua nih harus mempunyai bekal dulu gitu. Sebenarnya kalian nggak salah sih kalau kuliah PIAUD ini. Ya kan? Sekali ilmu yang bisa diterapkan nantinya setelah jadi ibu. Iya, pastinya setelah jadi ibu, setelah berkeluarga gitu. Karena anak usia dini tidak hanya di sekolah, di rumah juga kita menghadapi anak usia dini. Mulai dari sejak mana? Sejak dalam kandungan. Nah, kita harus bisa merangsang perkembangan anak tadi sejak dalam kandungan. Bukan hanya ketika dia lahir, kita kasih makan, kita kasih uang jajan, kita sekolahkan, tidak gitu. Jadi perkembangannya itu harus kita rangsang gitu. Jadi kalau dibahas sepanjang mungkin ya, merangsang perkembangan anak ini, waktunya mungkin tidak akan cukup karena sangat panjang gitu. Karena sebagai guru TK juga tidak sekedar mengajari Bu ame-ame, karena kan Bu banyak nih yang bilang ngapain sih masuk PAUD, gaji kecil. Iya, mengajari cuma. Saya dulu waktu masih gadis, waktu belum berumah tangga, belum punya anak usia dini, banyak sekali omongan seperti ini. Nggak jauh-jauh dari lingkungan keluarga sendiri, ya kan? Ngapain jauh-jauh dari kampung ke Medan di Unimed kuliah, toh ngajar PAUD, ya kan? Po ame-ame. Po ame-ame nyanyi-nyanyi, makan-makan pulang. Nah, ini paling sering terdengar nih di telinga-telinga kita. Nggak usah orang lain, keluarga sendiri, ya kan? Sepupu, adiknya mama dan lain sebagainya. Ngapain? Nah, tapi sebenarnya mereka tidak mengetahui, mereka tidak mengerti hal itu gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk mengajar anak usia dini, saya merasa wah,
nyatanya ilmunya ini nggak mudah, nggak gampang gitu ya, nggak semudah orang bilang nyanyi makan pulang, nyanyi makan pulang, ternyata nggak seperti itu gitu. Makanya dari situlah saya setelah saya menjadi guru PAUD, jadi guru TK dulu, baru saya pindah ke PAUD jadi kepala sekolah, saya melanjutkan studi S2 ke Unimed lagi dalam program studi PAUD juga gitu. Jadi ranah saya nih tetap di pendidikan anak usia dini atau anak usia dini saja di ranah saya gitu. Ya, itu tadi ya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Sepanjang ini sudah semester berapa? Alhamdulillah semester 4 jalan ke 5. Oh iya ya. Kebetulan saya nggak masuk ya semester ini sama sekalian ya. Iya, tidak masuk. Nggak ketemu ya. Jadi ini semester 4. Gimana? Udah semester 1 sampai semester 4. Apa yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan di PIAUD Unpad ini yang Setelah kece? masuk Bu pastinya membuktikan kalau ternyata pandangan orang tentang statement Iya jelek, kan? ternyata nggak benar, ternyata mengurus anak itu butuh tahapan, terus juga kita bisa belajar tentang stunting, pencegahannya, terus kita belajar cara parenting pastinya, Pola asuh Pola ya, asuh. yang mana yang tepat untuk anak. yang nggak kita dapatkan kalau Ada masuk PAUD di ini, PAUD. jadinya aku tahu ternyata kayak gini ngurus anak supaya jadi anak yang baik, terarah, ternyata seru gitu, bukan hanya sekedar dibilang orang nyanyi tepuk tangan, Enggak, iya Asik benar. ternyata. Untuk jadi orang tua pun kita harus Udah punya. siap juga kan, udah punya Tapi jangan bekal. sekarang ya. Iya, maksudnya Karena nanti. masih semester 4 loh teman. Jadi untuk semester 4 gitu ya. Jadi udah punya bekal Udah punya oleh-oleh bekal, lah. iya, Udah iya. punya oleh-oleh ketika nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Artinya untuk berumah tangga. Itu kan cakupan kita ya. Karena seorang wanita itu bakal Jadi ibu. menjadi ibu rumah tangga gitu. Karena kan madrasah awal bagi anak-anak itu kan orang tuanya. Secara formal namanya pendidikan Informal. di dalam keluarga gitu. Jadi sebelum anak usia dini itu keluar, kita dulu ibu dan ayahnya. Jadi nanti kalian pun ya kan, cewek-cewek nih, kalau mau cari ayah, ya kan, harus punya ayah, harus cari ayah yang punya bekal juga. Iya. Jangan hanya sembarangan kerja, ya kan, cari uang, kasih nafkah, udah itu nggak cukup gitu. Jadi harus ikut berperan juga, harus mempunyai pola asuh. Jadi di sini harus terlibat ayah dan ibu, ibu dan ayah. Udah banyak sekali kan di internet kan Bu, parenting, tinggal kerja samanya aja antara ayah dan ibu dalam membentuk karakter anak. Tapi selain itu pesan saya memang banyak ya, edukasi banyak sekarang di TikTok, Instagram, Facebook, banyak reels juga banyak edukasi tentang suami istri atau ayah dan ibu dalam membentuk anak usia dini tadi. Tapi itu harus diterapkan. Ketika kita scroll TikTok, kita melihat, itu harus kita terapkan. Kita dengar, kita terapkan, kemudian kita aplikasikan, kita implementasikan kepada anak. Jadi ilmu itu nggak semata-mata nyampe di TikTok aja, tapi kita bisa juga terapkan. Ya artinya kalian nanti cari calon bapak gitu ya. Ini bukan mengayo-ayokan ya, tidak. Tapi hanya sekedar memberikan himbauan. Jadi dalam membentuk pola asuh anak itu butuh ibu dan anak, bukan hanya guru TK atau guru PAUD yang di sekolah saja. Guru PAUD ini hanya pelengkap, ya. Jadi sebelum ke sana di rumah dulu anak dibekali. Tapi sebagian kan Bu ada tuh orang tua yang karena anaknya sudah disekolahi sampai rumah anaknya tidak tahu apa-apa, baru dia bilang gimana sih gurunya di sekolah diajari apa enggak gitu. Itu udah saya rasakan. Iya, padahal peran orang tua tuh paling penting dalam si anak. Iya, besok paginya orang tuanya datang. Iya. Umi, kenapa sih anak saya udah nggak bisa nulis? Udah 1 semester katanya kayak gitu loh. Terus saya mau bisa apa? Saya kan cukup merangsang di rumah. Ibu itu kan harus membantu. Saya bilang kayak gitu. Ibu bantu nggak di rumah? Dia diam. Ibu rangsang nggak di rumah? Dia diam. Dia pergi pagi, pulang malam. Dia pulang, anaknya udah tidur. Lah terus di sekolah itu waktu anak ibu tuh sama saya cuma 2 jam, itu kan paling lama loh, udah lama. Kan kalau dia fokus belajar. Nah, kalau dia nggak mood, kalau dia nggak fokus, kalau dia nggak sehat, nah banyak indikator banyak faktor yang menyebabkan anak tidak fokus belajar di rumah. Makanya dia harus dibekali dulu dari rumahnya.
dikasih bekal, bukan bekal bontot ya. Oke, bekal bontot iya, tapi maksudnya mood tadi, ya. ekspresinya, kebahagiaannya Iya. gitu. Nah, seperti apa sih Bu menurut Ibu guru PAUD yang menyenangkan itu? Nah, belum tentu kan bagi kita ini sudah menyenangkan, tapi bagi si anak kan belum Iya. tentu. Itu gimana? Mungkin teman-teman Di rumah. tahu. Oke, jadi guru PAUD menyenangkan. Iya. Ya, yang paling pertama itu kita harus mempunyai basic dulu ya. Iya, basic dulu. Basic itu gimana sih, Bu? Nah, yuk kuliah. Kuliah kita di PIAUD Unpad ya kan. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah punya, nanti kuliah ini ada materi-materinya ya. Parenting, pola asuh, pendidikan keluarga, deteksi tumbuh kembang anak. Nah, cara mendeteksi tumbuh kembang anak pun didapat nih di sini di PIAUD Unpad ya kan. Kemudian kurikulumnya dalam memerdekakan anak dalam belajar maupun di dalam keluarga. Kemudian mata kuliah apa lagi? Kebutuhan khusus juga Kebutuhan khusus, Anak iya. berkebutuhan khusus, coba bayangkan masuk ya. Iya. Anak berkebutuhan khusus. Jadi misalnya ada anak yang tidak yang mempunyai kelainan, kita bisa cari ilmunya di sini, belajar di sini sama-sama. Anak berkebutuhan khusus apa lagi? Pendidikan keluarga ya. Keluarga ya. Pendidikan keluarga. Nah, ini tadilah yang termasuk dalam pola asuh. Apalagi yang kalian ingat? Apa? media pembelajaran. Nah, ini untuk guru nih, Untuk media guru. pembelajaran. Jadi kita harus menciptakan ya. Iya, menciptakan. Pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan paling penting harus yang menyenangkan Menyenangkan. supaya anak tuh nggak mau pulang. Iya. Besok dia mau datang lagi sekolah, Semangat dia. semangat dia. Misalnya gini, Ma, aku besok mau sekolah lagi lah. Iya. Di sekolah aku punya mainan baru. Nah, jadi dia ada ekspresi seperti itu sama orang tuanya. Nah, itu ya satu ya. Tadi Iya. tipsnya menjadi guru yang menyenangkan itu harus kita punya basic dulu. Basicnya itu harus kita tempuh di pendidikan, yaitu pendidikan usia dini Unpad. Jangan lupa kuliah di sini, ya kan? Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua itu ketika kita sudah mendapat ilmunya, kita terapkan, ya, kita terapkan. Bu, tapi saya belum ngajar. Banyak kan dari kalian belum ngajar? Iya, anak di lingkungan sekolah tuh yuk les. Ngajari les. Adek. Iya. Karena kan anak sekolah sekarang kan tiap hari punya PR. Iya. Kan nggak salah juga kalau kita bantu di situ. Nah, jadi kita belajarnya dari situ. Kemudian selain itu kita harus memahami karakter anak. Ya, ketika kita sudah punya ilmu, kita sudah belajar, kemudian kita memahami karakter anak. Jangan anak nggak mau kita paksa. Jangan anak tantrum kita suruh diam. Itu tidak boleh. Biar aja dia nangis dulu. Biarkan dia tantrum dulu. Sama kayak saya, ya kan? Iya. Saya kalau emosi nangis diam aja. Nggak akan ada yang boleh ganggu. Mungkin teman-teman yang lain punya ini sendiri ya kan, Iya, karakter, cara cara sendiri. sendiri. Jadi kalau anak usia dini itu tantrum, biarkan aja. Kita juga tantrum ya kadang-kadang ya. Kita juga tantrum gitu. Jadi ketika anak usia dini itu tantrum ya, kita kasih dia kesempatan untuk meluahkan emosinya. Nah, setelah itu, setelah kita memahami karakter anak, setelah kita memahami sifat dan tingkah laku anak, disitulah kita bisa merangkul sama-sama anak usia dini tadi. Barulah kita bisa menjadi guru yang menyenangkan untuk mereka. Tapi yang paling terakhir itu yang paling penting harus kita bisa mendesain. Bisa mendesain media yang untuk anak usia dini sesuai tahap perkembangannya. Iya, ya, sesuai tahap perkembangannya, kemudian sesuai dengan usianya. Ya, itu sih kalau menurut saya tipsnya. Jadi yang paling penting tuh harus punya bekalnya dulu. Jangan sarjana hukum ngajar PAUD. Iya sih. Itulah nanti yang jadinya po ami-ami makan pulang. Iya. Po ami-ami makan pulang. Oke. Ada nggak sih Bu tips dan trik jadi guru PAUD supaya pembelajaran nggak monoton dan seru, biar seru gitu? Oke, itu tadi kita harus, kan kita sudah belajar nih ya Iya, di kuliah, ada mata kuliah media pembelajaran. Itu bisa kita bawa ke sekolah. Kita harus bisa mendesain, dan jangan lupa mendesain itu tidak hanya yang modern, yang tradisional juga bisa kita libatkan loh, ya kan? Permainan engklek tradisional itu bisa kita terapkan sama anak. Kenapa? Karena sekarang sudah hampir punah kan, dibuat gadget kan. Iya, dibuat gadget. Kita harus bisa mengkombinasikan permainan tradisional dengan zaman sekarang itu seperti apa. Jadi harus bisa merancang, mendesain media, menciptakan pengelolaan kelas yang menarik, ya kan? Nggak hanya duduk di depan. Ya, kita bisa membentuk polanya, outdoor maupun indoor gitu tadi. Jadi ada nggak sih Bu pengalaman Ibu selama mengajar di PAUD itu, kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang bisa diterima buat anak? Jadi buat anak itu
happy dan juga kelasnya jadi kondusif. Oke, saya sering menerapkan pembelajaran di luar, outdoor. Karena Iya. anak-anak suka bermain. Satu lagi selain outdoor, kita sering main itu di musola. Karena jadi kalau di musola itu mereka takut. Ini pengalaman saya ya. Iya. Saya sering bawa anak tuh ke musola. Kebetulan sekolah saya yang dulu itu dekat sama musola, jadi mereka takut untuk ribut. Ini Iya. rumah Allah. Ini rumah ibadah kita, nak. Kita nggak boleh ribut. Jadi mereka diam saya bawa ke situ. Mereka nggak berani ribut, ya kan? Jadi ketika belajar dalam itu pengalaman saya itu mereka kondusif lah artinya. Pengelolaan kelasnya mantap lah kalau saya bilang gitu. Kalau saya ya, mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda. Ada lagi? Mungkin karena kita sudah tahu tips dan trik dari ibu juga kan. Sudah banyak motivasi-motivasi yang kita dapat dari ibu. Iya. Terus ada lagi nggak, bagaimana cara ibu mengelola kelas agar dapat dikategorikan baik dan sukses ini? Kelas mana nih? Waktu ibu pengalaman ibu di PAUD lah, Iya, di mungkin PAUD kami kan itu. jadi pelajaran juga untuk kami yang Di belum kelas ada. PAUD yang sukses ya. Iya. Artinya itu kita itu tadi bisa mengelola kelasnya dengan baik. Yang mana kita harus tidak ada kita pilih kasih sama semua anak. Misalnya si A ini anaknya yang lumayan, orang tuanya sering ngasih kita sesuatu, itu tidak ada. Jadi semua sama ratakan gitu. Jadi orang tua pun menganggap kita semua merangkul anak gitu. Jadi tidak ada menyebelahi anak. Ada nggak ibu pesan-pesan untuk guru-guru di rumah mungkin? Oke, guru-guru di rumah, mahasiswa-mahasiswi kami yang belum kuliah, yuk sini gabung ke PIAUD Unpad. Ada potongan uang sekolahnya, uang kuliahnya loh, ya kan. Nanti hubungi kontak yang tertera gitu. Bisa searching-searching ya kan. Kemudian pesan dan kesannya ya untuk guru PAUD-nya, semangat lah ya, karena kan apa ya, guru ini adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia. Polisi dibentuk jadi guru sebelum jadi polisi dia diajari guru dulu. Sebelum Jokowi jadi presiden gitu ya, sebelum pejabat jadi presiden harus dibentuk oleh gurunya dulu, sekolah dulu. Di mana? Ya sekolah yang paling dasar di PAUD atau di TK gitu ya. Jadi semua jenis pekerjaan sebelum ke sana artinya ke sini dulu, ke PAUD dulu atau ke TK dulu. Jadi tetap semangat ya kan. Kemudian harus kreatif, inovatif, kemudian harus merangkul semua anak-anak Indonesia ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Iya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Bersedia menyempatkan waktunya di tengah minggu. Padat banget jadwalnya. Ya, lumayan lah ya Kak. Karena kan sebagai guru, sebagai dosen, Ibu rumah tangga juga. Iya, punya anak PAUD juga. Punya anak PAUD juga. Gitu. Banyak banget kami dapat ilmu dari Ibu. Terima kasih Iya, banyak Ibu. iya terima kasih kembali. Itu saja mungkin pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.